baru nanti jenis pidana. Jadi kita pelan-pelan aja. Apa kayaknya akan tetap cukup sama rugi bisa. Pasal 13 sampai 14 itu di pemufakatan jahat, pasal 15 sampai 16 itu persiapan, 11 sampai 19 itu percobaan. Percobaan itu perlu dipelajari karena tindak pidana adalah termasuk juga pemufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang menentukan batas dimulainya pidana suatu perbuatan. Jadi setiap tindak pidana itu tidak semua, tapi terkait dengan tindak pidana tertentu kita sudah sepakat untuk melakukan tindak pidana itu sudah termasuk tindak pidana. Lalu mempermudah penegak hukum mengkualifikasikan perbuatan, mengetahui kemungkinan penghapusan pidana dan memberikan kepastian hukum. Kita masuk ke pemufakatan jahat. Kalau kalian dulu sekolah PPKN atau Pancasila, kalian pernah belajar terkait dengan kita bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah, mufakat itu apa ya? Mufakat itu kayak kesepakatan antara dua atau lebih orang terkait dengan suatu hal. Kalau pemufakatan jahat, berarti sepakatnya itu ya berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana. Mufakatan itu perlu dengan musyawarah, sesuatu yang disepakati, persetujuan hal itu sudah menjadi di antara mereka. Pemufakatan jahat ada suatu persekongkolan atau konspirasi untuk melakukan tindak pidana diatur pada pasal 13 sampai 14 KUHP di ayat 1. Jadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana terhadap tindak pidana yang sangat serius, mereka yang melakukan dan menyepakati tindak pidana akan dihukum dengan hukum yang sama. Jadi meskipun niatnya itu atau meskipun belum ada permulaan, kalau kalian bilangnya persiapan, belum ada sesuatu untuk bisa memulai suatu tindak pidana, dengan kita sudah sepakat aja, itu sudah termasuk dari tindak pidana. Pidananya itu nanti akan sama dengan pidana pokok. Misalnya saya ngajak kalian, ayo kita ngebom FHUB supaya besok kita nggak kuliah. Tiba-tiba buluki lewat gagal dong. Kelas saya ada kesepakatan nih untuk ngebom FHUB biar besok nggak kuliah. Kalian sudah harus kuliah, Mbak. Dengan buluki melaporkan kita meskipun belum ada perbuatan untuk permulaan melakukan tindak pidana, itu kita sudah bisa dipidana. Siapa yang bisa dipidana? Ya kita. Dua-duanya antara saya yang mengajak dan kalian yang sudah sepakat untuk melakukan tindak pidana. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Kalau misalnya ini kan contohnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Di TPPU itu juga ada pencucian uang, yang di KUHP itu ada makar, sabotase, dan tindak pidana pada waktu perang, dan makar terhadap negara sahabat. Di pemufakatan jahat ini tidak semua tindak pidana itu bisa dikenakan pemufakatan jahat. Ini misal aja. Misal saya ngajak kalian untuk membunuh Buluki. Adiknya dengar. Apakah ini termasuk dari pemufakatan jahat secara teori? Karena apa? Ini dapat dipidana hanya pada tindak pidana tertentu. Biasanya di KUHP itu ada pasal tersendiri yang menyatakan kalau pidana ini yang sudah ada pemufakatan jahat
pasal setelah pidana pokok makar, pasti di bawahnya itu ada terkait dengan orang yang sudah melakukan perbuatan jahat, persiapan percobaan, itu bisa dipidana. Kalian bandingkan dengan tindak pidana pembunuhan. Di tindak pidana pembunuhan itu pasti tidak ada pasal yang mengatur terkait dengan perbuatan jahat, persiapan dan percobaan. Kalau kalian bisa lihat itu, jadi di pemufakatan jahat itu hanya pada tindak pidana tertentu aja. Biasanya cara enaknya untuk tahunya ini tindak pidana mana aja yang bisa dikenakan pemufakatan jahat. Kalau di KUHP lama itu biasanya ada pidana berat, tapi kalau misalnya kalian bingung pidana berat itu pidana seperti apa, ya kalian lihat aja. Misal suatu saat kalian jadi penegak hukum, ada orang yang melakukan tindak pidana, dia hanya sepakat tapi sudah dilaporkan, kalian lihat dulu. Yang tindak pidana yang direncanakan itu di KUHP udah ada di KUHP mengatur terkait dengan pemufakatan jahat juga atau kalau enggak ya meskipun belum ada perbuatannya dia cuma ngomong aja ya nggak bisa dipidana. Jadi cuma hanya di pidana ini pidana berat saja. Jadi pidana yang bisa dibilang ancaman pidananya itu berat. Apa aja, ya tadi seperti TPPO, makar, sabotase dan sebagainya. Sekali lagi yang saya katakan pidananya tindak pidana mana aja yang bisa dikenakan pemufakatan jahat, ya kalian lihat aja di KUHP. Biasanya ada pasal tersendiri yang mengatur terkait dengan pemufakatan jahat. Ya, kalau misalnya di pasal itu ada yang mengatur terkait dengan pemufakatan jahat, ya tindak pidana itu termasuk tindak pidana serius. Lebih enaknya sih seperti itu kalau misalnya hal yang termasuk dari tindak pidana serius, tapi kan seingat saya, setahu saya di KUHP itu tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan tindak pidana serius itu seperti apa. Kan kau dengan aku pengen melakukan semua tindak pidana. Nah, tindak pidananya ini Paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana tersebut pidana penjara paling lama 7 tahun jika tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. hukuman mati. Tidak dipidana jika pelaku menarik diri dari kesepakatan untuk melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan yang patut untuk mencegah tindak pidana tersebut. Jadi misal kita udah sepakat untuk ngebom Eva, terus ada satu orang yang mungkin takut mati juga atau takut dipidana, akhirnya dia menarik diri dari kesepakatan itu, yaitu dia tidak bisa dipidana atas pembuatan jahat. Kan kalau dulu waktu kalian sekolah namanya musyawarah untuk mencapai mufakat, tapi kalau misalnya ada salah satu yang tidak mufakat itu berarti belum mufakat. Dulu kan kalau sekolah bilangnya seperti itu. Tapi ya untuk ini yang tidak pidana pemufakatan jahat ini, dengan kalian bisa disisakan udah setuju keluar dari ruangan ini, keluar dari kelas ini, kalian mungkin merasa takut, enggak ikutlah ngebom, takut, kalian menarik diri, kalian tidak ingin atau tidak ikut-ikut lagi dalam ngebom Eva, yaitu termasuk dari menarik diri. Atau mungkin kalian melaporkan, Bu kelas G atau melapor Pak Dekan, Pak kelas G mau ngebom Eva, itu termasuk dari mencegah terjadinya tidak pidana. Meskipun kalian di sini sudah sepakat nih, tapi kalian takut, kalian melaporkan ke Pak Dekan, itu termasuk dari menarik diri. Apakah bisa dipidana? Ya bisa. Tidak termasuk dari pemufakatan jahat. Ini contoh kasusnya. A dan B sepakat melakukan makar, namun sebelum dilakukan A membatalkan dan bahkan memberitahu tidak berwajib sehingga kejahatan gagal terjadi. Pertanggungjawabannya bisa atau enggak? A bisa dipertanggungjawabkan? Enggak. Karena dia menarik diri. Yang kedua, kelompok orang sepakat untuk memisahkan suatu wilayah dari Indonesia, namun saat rapat awal mereka tertangkap. Ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Kan masih rapat? Kan udah sepakat.
karena mereka sudah sepakat. Yang tadi saya katakan meskipun belum ada permulaan, kalau sudah sepakat ya bisa. Lalu kelompok orang sepakat untuk merusak instalasi listrik milik negara, ancaman pidana maksimal 15 tahun. Kalau yang ketiga kan pasti sudah bisa, termasuk dari pemufakatan jahat. Tergantung apakah instalasi listrik itu di KUHP ada pasal sendiri terkait dengan pemufakatan jahat. Kalau misalnya ada, ya termasuk. Tapi kalau nggak ada, ya nggak bisa termasuk dari pemufakatan jahat. Dari pemufakatan jahat ditanyakan? Kita masuk ke persiapan. Kalau pemufakatan jahat itu kita masih sepakat untuk melakukan tindak pidana. Kalau persiapan itu sudah mulai mempersiapkan melakukan tindak pidana. Kalau biasanya kalian itu enak nyebutnya udah direncanakan, udah ada perencanaan. Persiapan itu tindakan awal untuk mempersiapkan atau merancang terwujudnya suatu tindak pidana, diatur di pasal 15 sampai 16. Kalau ada yang ngajar dulu itu masuk. Menurut pandangan Randeling, syarat persiapan itu adalah ditujukan pada tindak pidana terorganisir dapat dipidana jika semua tindakan final yang direncanakan telah dilakukan, mensyaratkan beberapa sarana tertentu, alat yang terpisah maupun satu rangkaian untuk membantu pelaku mencapai tujuan. Persiapan terjadi pada saat belum ada tindakan permulaan atau bahkan belum ada unsur delik yang dipenuhi pelaku sama sekali. Persiapan harus dilakukan dengan sengaja, bukan kelalaian atau kealpaan. Maksudnya yang 2 poin terakhir, yaitu poin 3, persiapan terjadi pada saat belum ada tindakan permulaan. Misalnya saya ingin mencuri motor, dengan saya cuma membeli cite untuk ngebobol motor itu termasuk dari persiapan. Tapi kalau saya sudah berusaha untuk membobol, itu awal permulaan. Bedanya awal permulaan dan persiapan ya kita masih menyiapkan semuanya. Misalnya membunuh ya nyiapin pisau, terus kita mau mencuri ya menyiapkan segala persiapan untuk dapat dilaksanakan pencurian dan sebagainya. Kalau awal permulaan ya kita sudah mulai. Misalnya membunuh, kita sudah jalan ke tempat orang yang ingin dibunuh, itu sudah termasuk dari awal permulaan. Terus yang tadi saya bilang, dengan kunci T itu saya sudah berusaha untuk membobol motor itu sudah termasuk dari awal permulaan. Saya masih masuk aja tapi sudah diteriaki maling, itu sudah termasuk dari awal permulaan. Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan sesuai yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukan perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. Yang poin C itu contohnya apa? Bisa masih contoh melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. Contohnya nanti untuk PPT saya kasih. Saya nggak ngasih PPT yang yang aja karena PPT-nya berbeda. Jadi kayak kemarin pemberat dan peringan kan itu buku yang punya PPT-nya, saya kan nggak punya. Jadi yang saya ajarkan kayak ini nanti pemufakatan jahat sampai nanti mungkin kalau nanti kita sampai penyertaan ya nanti penyertaan saya kasih. Jadi kalau yang buku yang minta PPT sama Bu Loki lah. Monggo kalau mau tak minta. Kalau saya nggak boleh. Oke, apa yang C? Contohnya? Thompson? Thompson.
tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. Contohnya kondisi itu kondisi misalnya ini kondisi misal ada dua orang terus supaya mereka mau ambil motornya. Nah dari ibu lagi bawa motor, satu bawa tas, satu orang ambil tasnya bawa kabur, satu orang ambil motornya. perencanaan pembagian tugas. Oke, melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan. Ada yang lain? apa tadi dia bilang apa tadi? Dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan. Menciptakan kondisi. Ada ibu-ibu yang motor, terus ada orang Yang dikatakan ibu Mas yang Java, menjangkau bawa motor yang satu menjangkau. saya bisa masuk, tapi saya juga benar juga di mana menciptakan kondisi. Jadi saya punya partner untuk sama-sama mencuri, ya kamu yang bagian ngambil ini, saya bagian ini, gitu kan. Itu termasuk dari menciptakan kondisi. Tapi kalau misal saya ingin mencuri uang Eber, saya minta tolong kalian untuk melihat kondisi, maksudnya kayak misal uang Ebernya dikunci ya, ada di ruangan ini, dikunci, yang jaga beliau misalnya. Saya jaga Bu Ruki. Kalian, kalau misalnya kalian mencatat kapan Bu Ruki pergi, kapan Bu Ruki datang, itu termasuk yang poin siapa? Atau itu awal permulaan? Jadi misal saya ingin mencuri uangnya Eva, saya jaga Bu Ruki. Terus saya minta tolong kalian, nah, tolong dong catat kapan Bu Ruki pergi, kapan Bu Ruki datang, jam berapa aja sekiranya ini kosong, apakah ada CCTV dan sebagainya. Itu persiapan atau awal permulaan? Siapa? Yang persiapan siapa? Alasannya? Alasannya? Menurut Mbak kenapa Pak persiapan? Nggak tahu, oke. Itu persiapan atau awal permulaan? Jadi ibaratnya memudahkan saya untuk mencuri. Awal permulaan. Alasannya awal permulaan? Karena yang kita ini disuruh catat. Itu sudah maaf. Jadi di situ kita pencuri bisa tahu apa yang perlu dilakukan supaya jaga di awal mulanya. Oke. Yang persiapan tadi, kenapa kok persiapan? Persiapan karena tindak pidananya itu sebelum dilakukan nanti direncanain itu kan setelah kumpul informasi baru nanti rapat lagi dulu kan. baru habis itu dia kalau tindak pidana. Oke. Kalau misalnya case saya, ini tadi udah ini aja belum sebelum saya mau ke sini. Kelompok sini termasuk awal permulaan atau persiapan? Alasannya? Berarti dua awal permulaan, satu persiapan. Yang benar itu awal permulaan. Karena kenapa? Karena kalau itu kan sudah tahap awal untuk memungkinkan suatu tindak pidana. Kalau persiapan, ya kita hanya mempersiapkan tindak pidana itu. Bisa jadi kalau kita sudah melakukan persiapan, apakah ya udah kita beli persiapan, kita sudah mempersiapkan apakah dengan itu tindak pidananya bisa berlangsung, ya tergantung kitanya. Yang penting kita sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam melakukan tindak pidana. Kalau tadi case yang tadi itu awal permulaan, jadi kan sudah pasti
Dengan saya tahu jam sekian sampai jam sekian belum tidak ada, saya bisa mudah untuk mencuri. Sama hanya dengan pemufakatan jahat tadi. Di persiapan ini hanya berlaku untuk tindak pidana serius. Kayak pemufakatan jahat tadi. Persiapan apa tadi? Hanya berlaku pada tindak pidana serius. Misal saya ingin ngebunuh, saya membeli pisau, apakah itu termasuk dari persiapan? Iya. Apakah Iya. dipidana di KUHP? Di KUHP Awal permulaan. seperti hanya pemufakatan tadi, Pembelaan. pasti ada pasal khusus Tindakan yang awal dalam terkait pelaksanaan dengan tindak persiapan. pidana. Biasanya gabung sama pemufakatan jahat. Jadi untuk pemufakatan jahat dan persiapan itu hanya berlaku di tindak pidana khusus. Lebih memudahkannya ya kalau misalnya kalian melihat pasal terkait dengan pemufakatan jahat dan persiapan, ya udah itu berarti tindak pidana khusus. Di sini saya tidak di persiapan melawan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Namanya saja ditentukan secara tegas dalam undang-undang, berarti ya di undang-undang mengatur secara khusus terkait dengan persiapan. Ini beberapa contohnya ada sama kayak tadi, makar, sabotase, tindak pidana pada waktu perang, makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat. Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat dan persiapan. Jadi biasanya persiapan itu satu pasal dengan pemufakatan jahat. Kalau misalnya dia mufakat aja tapi belum ada persiapan, gimana tuh? Kalau di sini tulisannya dan, berarti pemufakatan jahat dan persiapan itu harus dipenuhi semuanya. Kecuali di sini atau persiapan. Thank you. Karena di situ saja dan dua itu. Oh, maka untuk melepaskan wilayah negara sahabat, jadi tindak pidana makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat itu harus dilakukan terkait dengan pemufakatan jahat dan persiapan. Kalau dia hanya pemufakatan jahat aja tapi belum ada persiapan, dia tidak bisa dipidana terkait dengan pasal 22 ini. Terus masalahnya gimana Bu? Nanti bisa kalian lihat terkait dengan pasal makar untuk melepaskan negara sahabat itu. Nah, saya masih belum hafal semua pasal, jadi saya masih belum bisa memberikan jawaban. Kalau misalnya dia hanya sepakat aja atau dia sudah ada persiapan, itu bagaimana? Padahal di sini misalnya dan, kalau dan kan berarti dua-duanya harus terpenuhi. Contoh lain kayak pasal 15 di Undang-Undang Terorisme, melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan. Meskipun ataunya di belakang ya, dari pemufakatan jahat, persiapan, percobaan itu alternatif. Dengan sudah terpenuhi satu, mungkin dengan sudah terpenuhi salah satu itu sudah termasuk dari pasal 15 ini. Jadi tidak semuanya itu harus terpenuhi. Misalnya pemufakatan jahat, udah ada pemufakatan jahat tapi belum ada persiapan. Kalau menurut undang-undang teroris itu masih jadi pidana. Tapi kalau menurut makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat itu masih belum bisa dipidana. Jadi kalau misal baca pasal itu harus dilihat betul, dan atau itu harus diperhatikan. Jadi jangan, misal saya sekarang bilangnya pemufakatan jahat dan persiapan itu dikenakan untuk negara, untuk tindak pidana serius. Nanti semua tindak pidana serius penting ada tulisannya pemufakatan jahat dan persiapan, kalian kenakan kan? Kalian harus melihat dan ataunya juga. Kalau dan apa? Kalau nanti kita Untuk kira semua pertanggungjawaban perbuatan pidananya jahat paling itu banyak tidak pidana setengah serius. dari Harus pakai maksimum itu ancaman harusnya kita pidana lihat pokok tindak berapa pidana tahun. yang bersangkutan, paling lama 10 tahun dari tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pidana tambahan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dipidana jika terdapat dua kondisi, yaitu menghentikan dan mencegah.
pendidikan itu ya telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak. Ada melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau menghentikan berarti menghentikannya, yang menghentikan siapa? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Sama kayak yang mufakat aja tadi kan menarik diri. Kalau ini Kayak menghentikan. mabuk tuh. Dia sudah beli barang-barang terkait dengan supaya tidak pidana Katanya sendiri itu bisa satu semester dilakukan, dua tapi kali. karena mungkin Udah berapa tak kali? takut, tak Udah 3 sadar, kali ya. dengan 4 kesadaran malah. sendiri dia menghentikan aksinya ya dia tidak bisa dipidana seperti apa. Tapi kalau misalnya dia Soalnya ketahuan sampai dengan kali gimana bisa Dari PK lu 2 saya tahun. membeli beberapa rakit bom belum saya eksekusi, saya sudah ketakutan duluan, ya udahlah saya nggak jadi ngebom, barangnya ada, menurut kalian gimana? Pidana nggak saya? Jadi saya rencana ingin ngebom Eva biar besok nggak usah kuliah. Why? Kan dia sudah sampai kuliah ya. Saya ingin ngebom Eva supaya besok nggak kuliah. Saya sudah beli bahan-bahannya. Misal nanti siang saya beli, sorenya saya sadar. Ntar kalau misalnya Eva dibom, kalian nggak bisa kuliah, saya nggak dibayar. Saya nggak dibayar. Ya udahlah nggak jadi. Tapi misal ada tetangga yang curiga atau mungkin lihat dari luar kelihatan itu ada kabel-kabel apa, saya dilaporkan. Karena saya sudah meniatkan diri saya untuk tidak jadi ngebom. Tapi ternyata ketahuan oleh pihak luar seperti itu. Saya dilaporkan. Menurut kalian, saya bisa dipidana? Sudah dirakit. Nah, Sudah dirakit. belum. Tidak. Sudah. Bisa. Sudah ya, anggap aja saya beli bom sudah jadi tinggal dihidupkan. Susah. Saya sudah beli bom rakitan sudah jadi tinggal dihidupkan aja. Karena saya takut saya takut nanti kalau misalnya bomnya ini meledak di Eva, saya nggak dibayar, saya nggak ada kerjaan lain, ya udah saya nggak jadi. Tapi ternyata ketahuan, atau mungkin kalian main ke rumah saya, Bu Yuri ini kan bom, kalian laporkan saya. Bisa. Di somasi. Alasan bisanya? Ini tuh barang ilegal. Oke, ada yang lain? Bisa dipidana. Sepakat. Sepakat, ntar itu biar cepat sepakat. Soal jangan bilang Misalkan udah ada bukti barangnya, misalkan udah ada bukti barang, Meskipun nggak jadi. enggak. Oke. Ada yang lain? Kelompok sini? ini masih persiapan kan? Iya, tapi udah ada barangnya. Masuk persiapan nggak? Sebenarnya Masuk karena? kalau persiapan dibilang persiapan sudah enggak, tapi membuat barang Meskipun saya nggak jadi ngebom. Setuju. Ada pendapat lain? Tiga. Persiapan itu harus jadi dilakukan apa enggak? enggak. Harus Persiapan kan? itu cuma niat. Kan di Yuri itu enggak ngerakit, beli. Emang dia beli kan? Beli jadi ya? Udah jadi. Gimana? Gimana ya buat apa tahu sih mau ngebom di mana? Ngebom dulu. Jangan. Di mana? Kalau kalian masih ingat dalam trias pidana kan ada mens rea, actus reus dan pidana. Harus sampai nanti Actus reus ada nih, saya sudah ada perbuatan. Mens rea-nya saya nggak jadi. Biar jahat. Itu sudah terpenuhi, itu terpenuhi atau enggak? Tidak. Ya, secara teori tidak terpenuhi, tapi nanti dilihat dalam penyidikan dan penuntut penyidikan lebih tepatnya. Dilihat di penyidikan apakah niat saya untuk tidak ngebom itu benar-benar tidak ingin dilakukan atau tidak. Ya nanti endingnya tetap penyidik itu menilainya bagaimana. Saya takut. Kenapa? Jadi dilihat dulu apakah dengan saya sudah membeli bom rakitan Itu dipantauin tinggal apa tuh? siap guna
terus karena saya tidak punya kerjaan, akhirnya Gimana nggak perkataan? jadi, saya simpen aja. Itu bisa jadi kategori nanti mempunyai senjata Di laptop atau di tajam. kertas? Nanti kalau saya kalian masuk kompartemen pidana, kalian ngambil mata kuliah transnasional, itu nanti membahas terkait dengan senjata, Transnasional. senjata tajam. Nah, senjata tajam itu tidak hanya transnasional. pistol dan sebagainya, bom rakitan Capek. masuk dari senjata juga. Kepemilikan hal tersebut seperti yang dikatakan Mas Raji, ini ilegal atau legal? Tidak masuk ke persiapan tapi bisa masuk ke tindak pidana yang lain. Jadi mungkin yang saya punya itu termasuk dari yang ilegal. Ya, kalau misalnya ilegal ya bisa kena pidana yang lain. Tapi kalau misalnya ini legal, saya punya lisensinya, ya saya nggak punya. Meskipun niat awal saya punya itu untuk hukum. Tapi kalau saya punya lisensi dan sebagainya, dan Oh, iya. setelah diselidiki, setelah diselidiki ternyata ya udah memang pertamanya punya niat ternyata dia tidak ingin melakukan, dan saya punya lisensi, ada kemungkinan yang saya punya itu akan diambil tapi saya tidak punya. Ini aja emang. Bisa Orang gitu doang, ya, gitu. Orang gitu apa? Ini aku enggak deh. Apa lagi? ini contoh kasusnya. Abi berencana meledakan rumah wartawan saat hendak merakit bom dari bahan peledak Terlatih tidak dasar kemana suka. oknum NIB. Abi Iya, tidak melakukan minggu lalu tindak tuh. Tapi semua warna biru. Nah, coba cari. Coba cari. Ini di pos. Apa ini? Untuk poin pertama, AB berencana meledakkan rumah wartawan saat hendak merakit bom dari bahan peledak berasal dari oknum TNIB. A berhenti dan melaporkan ke penegak hukum. A bisa dipidana? Enggak. B bisa dipidana? Kalau dengan detail. Nomor 2, A membeli senjata untuk makar saat hendak mengirim senjata A tertangkap. Tapi ini juga dibahas. Ancaman maksimal penjara seumur Jadi hidup. dua lembar aku. A bisa dipidana? Ini warna biru. Kan belum dapat senjatanya. A membeli senjata untuk makar saat hendak mengirim senjata A tertangkap. Ini udah melakukan. Saya membeli senjata belum saya dapatkan tapi saya sudah tertangkap. Secara trias pidana Niatnya udah ada